Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Randi Ahmadi, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa D74219084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tingkat kesehatan bank syariah dengan metode Camel. Lalu, yang pertama ada penjelasan tentang kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan semua fungsi-fungsinya dengan baik, serta dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat atau nasabahnya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Adapun ciri-ciri bank yang tidak sehat, yaitu yang pertama memiliki banyak kredit macet, di mana peminjam dana baik perorangan ataupun sebuah perusahaan tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya atau tenggat waktu. Lalu yang kedua, adanya kesulitan nasabah jika melakukan penarikan dana. Lalu yang ketiga, suku bunga deposito atau tarif upah dalam perbankan syariah itu terlalu tinggi. Lalu yang terakhir, mengalami kerugian secara terus-menerus. Berikutnya, pengertian dari analisis tingkat kesehatan. Analisis tingkat kesehatan bank merupakan suatu bentuk penilaian terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi maupun kinerja suatu bank yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko dan kinerja bank. Selanjutnya, dalam menganalisis tingkat kesehatan bank, ada beberapa metode, yaitu salah satunya dengan metode Camel. Hal ini berdasarkan Bank Indonesia nomor 6/10/, Peraturan Bank Indonesia atau disingkat PBI/2004 tanggal 12 April tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum. Rasio Camel ini terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama capital atau bisa disebut Indonesianya modal. Komponen modal ini digunakan untuk menilai tingkat kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko, posisi, dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Lalu yang kedua aset atau bahasa Indonesianya aset. Komponen aset ini digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Lalu yang ketiga manajemen atau bisa disebut juga manajemen. Komponen manajemen ini digunakan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Lalu yang keempat itu earning atau penghasilan. Komponen penghasilan ini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Lalu yang kelima, liquidity atau likuiditas. Komponen likuiditas ini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Adapun sistem perhitungan Camel, yang nilainya dihitung dengan 7 indikator, yaitu yang pertama CAR atau bisa disebut Capital Adequacy Ratio, adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva lembaga keuangan yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain, yang ikut dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama itu CAR, sama dengan total modal dibagi total ATMR atau aset tertimbang menurut resiko. Lalu yang kedua ATTM atau rasio aktiva tetap terhadap modal. Rasio ini mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang kedua ATTM sama dengan aktiva tetap ditambah inventaris lalu dibagi dengan modal. Lalu yang ketiga ada ROA atau Return of Asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam memperoleh keuntungan atau laba sebelum pajak yang dihasilkan dari rata-rata total aset lembaga keuangan yang bersangkutan.
Semakin besar return of asset ini, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai lembaga keuangan, sehingga kemungkinan suatu lembaga keuangan dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak, sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata aktiva. Lalu yang keempat ada ROE, Return on Equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen lembaga keuangan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar return on equity ini, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai lembaga keuangan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah juga semakin kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi ekuitas. Lalu yang kelima ada NIM, Net Interest Margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini, maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah juga semakin akan kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktif. Lalu yang keenam ada BOPO, atau bisa disebut rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini, berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan lembaga keuangan yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu lembaga keuangan dalam kondisi bermasalah juga semakin akan kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu BOPO sama dengan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Lalu yang ketujuh ada LDR atau Loan to Deposit Ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank ya, dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit bank lain, sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut. LDR sama dengan total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Lalu ada beberapa tingkatan kesehatan bank di dalam metode rasio Kamel, yaitu yang pertama atau peringkat pertama, jika nilainya 81% sampai 100%, maka predikat bank tersebut bisa dinilai sehat. Lalu yang kedua, 66% sampai 81%. Predikat tersebut bisa dinilai bank itu cukup sehat. Lalu yang ketiga, 51% sampai 66%. Predikat bank tersebut bisa dinilai kurang sehat. Lalu yang terakhir, 0% sampai 51%. Predikat tersebut tergolong bank yang tidak sehat. Berikutnya ada satu contoh analisis kesehatan bank dengan menggunakan metode Kamel pada Bank Maybank Syariah Indonesia tahun 2011. Dapat dilihat dalam tabel, Bank Maybank ini mendapatkan nilai 68,95. Seperti sebelumnya, nilai 68,95 ini mendapatkan interval nilai cukup sehat. Selanjutnya, pada tahun 2012, Bank Maybank Syariah Indonesia ini mendapatkan nilai 72,78. Seperti juga sebelumnya, nilai 72,78 itu mendapatkan interval cukup sehat. Lalu pada tahun 2013, dalam tabel mendapatkan nilai 69,78. Seperti sebelumnya juga, nilai 69,78 ini mendapatkan nilai interval cukup sehat. Lalu pada tahun 2014,
Di dalam tabel mendapatkan nilai 71,56 yang berarti mendapatkan nilai interval cukup sehat. Selanjutnya pada tahun 2015, Bank Maybank Syariah Indonesia pada dalam tabel mendapatkan nilai 25,00. Sayangnya mendapatkan nilai predikat atau interval tidak sehat. Selanjutnya tahun 2016, Bank Maybank Syariah Indonesia mendapatkan nilai 25,53 yang berarti juga tidak sehat. Dan saya dapat sedikit menyimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode Camel pada Bank Maybank Syariah Indonesia tahun 2011 sampai 2016 adalah: jika pada tahun 2011 sampai 2014 kondisi kesehatan Bank Maybank Syariah ini dihitung menggunakan metode Camel, bank berada pada kategori nilai interval yang cukup sehat. Lalu selanjutnya pada tahun 2015 sampai 2016 ini tingkat kesehatan bank menggunakan metode Camel menunjukkan bahwa kondisi bank berada pada posisi yang tidak sehat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat atau bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.